Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, apa kabar? Kita mengucap syukur karena pada saat ini kita bersama-sama akan disapa kembali oleh firman Tuhan di dalam Renungan Bina Iman Klasi Solo. Pada saat ini kita berkesempatan bersama-sama kembali belajar untuk menjadi pribadi yang mampu berjalan di dalam pengharapan. Pengharapan bersama Tuhan sekalipun mungkin di dalam kehidupan kita ada begitu banyak yang tidak kita mengerti. Sebelum kita bersama-sama akan disapa oleh firman Tuhan, mari kita mengarahkan hati, memohon pertolongan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa menyambut firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kami sekali lagi kesempatan untuk disapa oleh firman-Mu, biarlah kiranya firman yang boleh hadir pada saat ini, boleh semakin meneguhkan kami, boleh semakin menguatkan setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh semakin terfokus, kami boleh semakin mengerti ya Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudari, firman yang akan bersama-sama kita dengarkan pada saat ini terambil dari Keluaran 33 ayat yang ke-13 yang akan menjadi landasan perenungan firman kita pada hari ini, yang sekaligus juga mengajak kita semua untuk semakin menghayati kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Begini firman-Nya. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, biasanya seorang yang hendak berpergian dalam perjalanan yang panjang atau jauh seperti hendaknya mendaki sebuah gunung, ketika akan memulai perjalanan biasanya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum memulai perjalanannya. Pendakian gunung merupakan sebuah perjalanan yang membutuhkan banyak persiapan, baik kesehatan, stamina, persediaan selama perjalanan, makanan, pakaian, minuman, obat-obatan, dan lain-lain. Dan juga pastinya harus memperlengkapi diri sesuai dengan standar keselamatan yang ada, dan juga harus mengetahui informasi yang jelas mengenai jalur atau trek pendakian yang aman, serta estimasi waktu yang harus ditempuh di dalam perjalanan supaya tidak tersesat di hutan selama perjalanan, dan kemudian bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Namun Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, situasi perjalanan panjang yang dialami Musa di dalam kitab Keluaran dan bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir sungguh berbeda jauh dengan situasi yang dapat kita bayangkan dan juga dapat kita persiapkan ketika hendak melakukan perjalanan yang jauh. Kondisi Musa dan bangsa Israel penuh dengan keterbatasan pada waktu itu, baik kesehatan, makanan, pakaian, dan juga informasi tentang arah, kondisi, geografis, dan juga waktu yang akan ditempuh, serta apa yang mungkin akan mereka hadapi selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanan Musa dan bangsa Israel yang begitu panjang keluar dari Mesir ke tempat tanah perjanjian dengan Allah, Musa berseru kepada Allah Bapak Ibu bahwa kiranya jika ia mendapat kasih karunia-Nya, maka beritahukanlah jalan Tuhan kepada dirinya, sehingga ia mampu mengenali dan tetap mendapat kasih karunia Allah. Bahkan Musa berseru untuk mendapatkan kasih karunia itu kepada Tuhan untuk terus mengingat bangsa Israel adalah sebagai umat-Nya. Kalau kita melihat dalam Keluaran 33 ayat ke-13. Seruan Musa kepada Tuhan Allah menjadi tanda kebersediaan diri untuk semakin mengenal Tuhan di dalam hidupnya dan berjalan pada apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Hal ini dilatar belakangi bukan karena hanya Musa berserah Bapak Ibu dan saudara-saudari, tetapi karena saat itu Musa juga tidak tahu apa yang akan mereka alami, sehingga berpegang teguh kepada Allah di dalam perjalanan yang akan dilalui menjadi sebuah pengharapan terbesar yang ia punya, yang membangkitkan semangat hidupnya, yang memberikan harapan. Musa mengerti bahwa perjalanan yang akan dihadapinya tidak akan mudah, tidak mengerti kemana arahnya, dan bahkan mungkin saja akan ada begitu banyak godaan untuk hidup semakin jauh dari Tuhan.
Musa mengerti bahwa mungkin saja dalam perjalanannya akan ada masa kejenuhan, kekecewaan, dan juga keputusasaan yang bisa saja terjadi karena ia menghadapi kondisi yang bahkan ia tidak tahu ke depannya akan seperti apa, dan juga tidak tahu harus bagaimana mengayomi bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga ia mengatakan bahwa ia tidak akan beranjak sedikit pun kalau Tuhan tidak membimbing dan juga besertanya. Hal serupa yang dialami dan dirasakan Musa mungkin saja saat ini sedang kita alami. Ada beberapa dari kita yang mungkin saja sedang mengalami di masa kehidupan kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ketika kondisi semakin tidak menentu, jenuh dengan kehidupan yang rasanya begini-begini saja dan tidak tahu arahnya akan kemana, atau rencana-rencana yang sudah disusun sedemikian rupa tetapi tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian juga ditambah dengan pandemi yang masih harus terus kita tanggulangi, bencana alam, kerugian finansial, pekerjaan yang menjadi tidak menentu, pendidikan yang menjadi tidak menentu, keamanan dan juga rasa kepercayaan terhadap sesama juga semakin lama semakin memudar rasanya akibat kondisi seperti ini. Ketahuilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita saat ini beserta dengan keluarga kita semua sedang menjalani sebuah perjalanan panjang yang penuh misteri dengan ketidaktahuan sampai kapan akhirnya. Ada banyak situasi yang tidak dapat kita kendalikan dengan kemampuan kita. Namun satu hal yang pasti yang dapat kita lakukan ialah membuka diri, bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan, berserah melalui semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi seperti Musa yang berseru kepada Tuhan agar kita bisa hidup terus mengenal dan berada di dalam jalan kebenaran dan kasih karunia Tuhan, meminta petunjuk akan jalan Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kita tempuh bersama dengannya, dan juga meminta Tuhan untuk terus menguatkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, cara Tuhan menyertai setiap dari kita berbeda-beda. Tuhan akan memberikan cuaca yang baik bagi para pendaki gunung agar selamat. Tuhan memberikan malaikat penjaga yang menyertai Musa dan bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan yang Maha Kasih itu juga yang akan terus menuntun dan menjagai kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Berbeda dengan Musa dan bangsa Israel yang pada kala itu penuh dengan keterbatasan, saat ini kita mampu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang kita rasa perlu untuk keberlangsungan hidup kita, untuk masa depan kita dengan baik. Namun yang Tuhan inginkan adalah keintiman kita bersama dengannya dalam menghadapi situasi apapun di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya sekarang adalah kepada kita semua, kepada saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, maukah dengan segala kemampuan itu kita dan keluarga kita mau tetap bersedia dibentuk dan dipimpin Tuhan? Maukah kita tetap berjalan dan berpengharapan pada Tuhan sekalipun mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok? Bapak, Ibu, Jemaat GKI Solo yang terkasih, selamat berjalan dan berpengharapan pada Tuhan, khususnya di masa Prapaskah ini. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menuntun langkah kehidupan kita semua. Immanuel, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas sapaan firman-Mu yang boleh semakin meneguhkan, menguatkan, dan juga menyadarkan kami untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa jalan kehidupan kami akan selalu ditolong, dipimpin, dan juga disertai oleh Tuhan. Baik dan buruknya kami percaya itu adalah kehendak Tuhan yang mengajarkan kami, yang membentuk kami di setiap kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya melalui kami Tuhan boleh terus berkarya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan kami percaya bahwa hanya di dalam Tuhanlah kami akan memperoleh kehidupan yang penuh damai sejahtera. Oleh karena itu, biarlah kami semakin belajar dan boleh semakin mengerti untuk hidup di dalam pengharapan akan Tuhan. Berjalanlah bersama kami ya Tuhan, kiranya kami boleh semakin terus berada di dalam kasih karunia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kiranya Tuhan terus menyertai kita semua.